Selamat sore adik-adik. Sore. Ada si memuji dan memuliakan Tuhan belum? Pastinya dulu. Sekarang sebelum kita mulai dan memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini, kita nyanyikan satu pujian. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Dari awal Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan memuliakan kembali lagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan pada sore hari ini supaya bisa mengikuti ibadah sampai pada akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana deh? Masih semangat kan pada sore hari ini? Kita nyanyikan satu pujian berjudul Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dari awal Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, melebihi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. dari awal Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, melebihi bukit tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Siapa yang buat hutan, oi oi, siapa yang buat lautan, bolo bolo
yang buat dunia ini hutan dan lautan. Sekali lagi. Yesus yang buat dunia ini hutan dan lautan. Hore! Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah penyembahan lagi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, telinga, mata, dan sikap kami Tuhan agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih, kami ucap syukur, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat sore adik-adik, selamat hari Minggu di bulan Desember ini. Bentar lagi kita mau rayain apa? Lebaran. Bentar lagi kita mau rayain Natal. Natal itu apa sih? Natal itu makan-makan kak. Natal itu hadiah kak. Natal itu kita jalan-jalan kak ke mall. Bener. Nah, itu kita ngerayain Natal namanya. Tapi ada arti di balik hari Natal itu sendiri. Hari ini kita mau belajar sedikit soal apa arti Natal, terus bagaimana Tuhan Yesus lahir. Coba kita bareng-bareng buka di Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Kakak bacain ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku aja belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke adik-adik, jadi di sini siapa nama malaikatnya? Siapa? Viel. Bukan, nama malaikatnya Gabriel. Jadi pada suatu saat Gabriel tuh datang ke hadapan Maria. Bilang kayak gini, Maria, nanti kamu tuh bakal lahirin anak laki-laki dan akan diberi nama Vindra. Oh, bukan ya? Iya, akan diberi nama siapa? Yesus. Maria, suatu saat kamu akan melahirkan anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus. Terus Marianya tuh bingung. Bagaimana bisa? Padahal aku saja belum menikah, kata Maria gitu. Terus kata malaikat Gabrielnya gini, Maria, Roh Kudus bakal menaungi engkau, karena anak yang dilahirkanmu itu adalah anak kudus, kata Gabriel gitu. Tiba-tiba Maria tuh langsung, wis, seneng banget tuh dia ketika tahu anaknya nanti adalah anak membawa juru selamat. Terus malaikat Gabriel itu bilang, si Elisabet temannya Maria juga bakal melahirkan anak. Padahal Elisabet itu umurnya udah tua, tapi dia bisa mengandung itu karena kekuatan Roh Kudus juga, kata malaikat Gabrielnya. Nama anaknya Elisabet siapa? Ada yang tahu nggak? Iya, nama anaknya Elisabet itu Koyoyo. Bukan Koyoyo, Yohanes. Nah, setelah malaikat Gabriel datengin Maria, nggak lama setelah itu tuh Maria tuh senang, dia memuji-muji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan karena dia tahu saudaranya dia Elisabet juga mau ngelahirin anak, akhirnya dia pergi tuh ke tempatnya Elisabet. Cukup. Nah, terus di tengah jalan Maria tuh pikir, apa yang akan dikatakan orang-orang ya? Aku kan belum menikah, tapi aku akan melahirkan anak. Akhirnya Maria nanti ingin menanyakan hal itu kepada Elisabet. Nah, pas sudah sampai di rumah Elisabet, Maria WA dulu Elisabet, ada di rumah nggak? bukan dulu mah belum ada WA. Dia ketok pintunya, Shalom. Nah, setelah mereka ketemu, setelah Maria ngetok pintunya, terus Elisabet buka, cing. Nah, terus anehnya, pas dia bukain pintu, setelah mereka berdua ketemu, anehnya anak yang ada di dalam kandungannya itu bersorak-sorai gitu. Anaknya bersukacita gitu di dalam kandungannya. Nah, lalu Elisabet ngomong gini ke Maria, berbahagialah engkau akan jadi wanita yang paling berbahagia di dunia, karena apa yang semua dijanjikan kepadamu akan terjadi. Itu kata Elisabet kan. Nah, pas Elisabet ngomong gitu, Maria itu bingung, kok Elisabet udah tahu, tapi kan aku belum ngasih tahu hal ini kepada siapa-siapa. Ternyata tuh Elisabet dikasih tahu sama Roh Kudus. Nah, setelah Elisabet ngomong gitu, Maria tuh bersorak-sorai, Elisabet bersorak-sorai, memuji Tuhan, bersukacita. Pokoknya bersorak, senang banget lah hatinya mereka. Nah, Maria tuh tinggal sama Elisabet tuh selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu
Maria tuh dia tinggal di rumahnya Elizabeth kayak biasa, kayak kita nyapu, ngepel, masak, kerjaan rumah lah, sambil memuji Tuhan. Kan nyapu sambil nyanyi, kasih Yesus indah indah, oh indah gitu. Nah setelah 3 bulan akhirnya si Maria tuh kembali ke Nazaret. Tapi tuh dia bingung cara memberitahu Yusuf tuh kayak gimana. Yusuf itu tunangannya Maria kan saat itu, sebelum Yesus lahir. Tapi tuh ternyata si Yusuf udah tahu karena dikasih tahu sama Tuhan langsung. Nah sampai di situ singkat ceritanya, jadi gini adik-adik, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah berita besar buat dunia. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kabar baik buat semua dunia, karena lahirnya seorang juru selamat yang akan menolong kita di setiap hari. Jadi Natal tuh bukan hanya soal hadiah, soal makan-makan, soal pesta. Iya, kita ngerayain itu, kita boleh ngelakuin hal-hal itu. Karena namanya juga perayaan kan, masa perayaan doa gitu kan. Jadi gini adik-adik, boleh kita ngerayain itu dengan makan-makan, dengan seneng-seneng lah, tapi jangan lupa inti dari Natalnya itu sendiri. Inti Natal dari itu sendiri adalah kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita tetap ingat Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan udah lahir ke dunia. Jadi sama Tuhan lahir ke dunia, kita bisa seneng, bisa dikasih tempat tinggal yang layak, bisa dikasih makan. Bersyukurlah buat semua anugerah Tuhan yang dikasih ke kita. Jadi walaupun hari Natal, jangan langsung ke mall yuk, kita makan-makan yuk. Ingat, yang pertama kita ke gereja dulu, kita beribadah, kita bersyukur, kita berdoa buat mengingat kelahiran Tuhan dan anugerahnya ke atas kita. Nah itu aja. Kita tutup dalam doa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami untuk apa arti Natal yang sesungguhnya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beraktivitas lagi Tuhan, beraktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati semua aktivitas kami Tuhan. Berkati semua teman-teman sekolah minggu kami Tuhan. Berkati selalu mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang di masa pandemi ini Tuhan, supaya kami bisa berkumpul-kumpul di gereja lagi Tuhan, biar beribadah sekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, itu saja doa kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Natal yang tahun ini menjadi Natal yang paling berbahagia dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Hari Minggu juga sama, di sore jam 4. Dadah.